Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Fadevia dengan NIM 22031125 dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Negeri Padang akan menjelaskan sedikit materi tentang salah satu spesies dari Nematelmintes yaitu Ascaris lumbricoides. Seperti yang kita tahu, Ascaris lumbricoides sendiri biasa kita sebut cacing gilik ataupun cacing gelang. Berikut klasifikasi dari Ascaris lumbricoides. Alat reproduksi cacing ini sudah terpisah. Artinya, jantan dan betina beda tubuh atau bukan hermaprodit. Untuk membedakannya, ukuran cacing betina lebih besar dibandingkan cacing jantan. Dan ujung ekor cacing betina lurus, sedangkan ujung ekor cacing jantan melengkung. Cacing Ascaris lumbricoides atau cacing perut. Nah, umumnya si cacing Ascaris ini berwarna merah muda atau agak-agak putih lah. Nah, cacing jantan biasanya lebih kecil ukurannya dibandingkan si cacing betina. Jika sudah dewasa, cacing ini akan hidup dan berkembang biak di dalam rongga usus. Kalau di dalam usus kita ada cacing ini, inilah yang sering disebut dengan cacingan. Kerennya si cacing betina mampu bertahan hidup selama 1-2 tahun dan dapat memproduksi 25 miliar telur selama hidupnya. Dengan menyumbangkan 100.000 sampai 200.000 butir telur per hari. Wow banget. Nah, pertanyaannya, bagaimana si cacing ini dapat bertahan hidup di dalam pencernaan kita? Kok bisa tidak dicerna di lambung atau di usus halus? Nah, jadi si cacing dewasa dilindungi oleh pembungkus keras yang kaya akan kolagen dan lipid, serta menghasilkan enzim protease yang berfungsi untuk melindungi cacing agar tidak tercerna di dalam sistem pencernaan kita. Cacing ini juga memiliki sel-sel otot yang besar dan memanjang sehingga mampu mempertahankan posisinya di dalam usus yang kecil. Nah, jika otot ini lumpuh oleh obat cacing, maka cacing akan mudah keluar melalui anus karena adanya gerakan peristaltik di dalam usus kita. Siklus hidup Ascaris lumbricoides. Misal, si cecep lagi cacingan. Terus di dalam usus halus si cecep, terdapat 2 cacing Ascaris lumbricoides yang sudah dewasa sedang jatuh cinta. Terus mereka kawin. Kemudian, hasil perkawinan tersebut menyebabkan si cacing betina bertelur. Nah, si telur cacing betina akan ikut terbuang bersama feses si cecep. Sialnya, pada waktu si cecep kebelet BAB, toilet dipakai semua. Mana kakaknya si cecep pula yang mandi? Luluran pula. Aduh, lama. Karena si cecep udah nggak tahan lagi, kemudian akhirnya dia pergi ke belakang rumah. Tengok kanan, tengok kiri. Sepi. Mantap. Dengan terpaksa, dia BAB di sana. Telur si cacing betina akan keluar juga bersama feses. Telur cacing betina tadi sebenarnya belum dibuahi. Dia hanya terbungkus di dalam cangkang. Kemudian telur itu akan mengalami pembuahan di dalam cangkang, lalu membelah diri, membelah. Jadilah larva. Tapi masih di dalam cangkang. Kemudian, karena aroma fesesnya si cecep bau, datanglah segerombolan lalat menghampiri feses tersebut. Menyebabkan telur si Ascaris menempel pada si lalat. Kemudian, ketika si feses udah habis, lalat pergi lagi nyari makanan di mana tubuh si lalat ini sudah menempel telur cacing Ascaris. Kemudian, si lalat melihat ada makanan lagi. Dia hinggap lagi di makanan, telur yang dibawa lalat tadi akan menempel pada makanan. Kemudian, datang si cicip untuk memakan makanan tersebut. Nah, telur yang dalam bentuk larva tadi akan masuk ke dalam mulut si cicip, lalu ke saluran pencernaan, hingga ke usus halus. Di usus halus, cangkangnya pecah menyebabkan larva keluar, kemudian dia akan melubangi usus halus. Kemudian dia masuk ke pembuluh darah, dia akan mengikuti aliran pembuluh darah sampai ke paru-paru. Lebih tepatnya, di dalam alveolus. Di sana, dia akan mengalami perkembangan. Untuk melakukan perkembangan, jelas si larva cacing Ascaris ini butuh nutrisi. Nutrisi akan diambil dari alveolus. Di alveolus, banyak nutrisi dan oksigen. Karena di alveolus inilah terjadi pertukaran gas, dan di sini banyak pembuluh darah yang membawa nutrisi. Nah, setelah dia mengalami perkembangan, kemudian dia sudah agak dewasa, dia akan manjat menuju tenggorokan. Naik dia ke atas, lalu pindah ke kerongkongan atau saluran pencernaan. Nah, dia naik dari tenggorokan ini sampai ke ujung, dia sampai di persimpangan, dia akan masuk atau pindah ke kerongkongan. Kemudian akan balik lagi ke lambung hingga ke usus halus. Nah, di usus halus, dia akan mengalami maturasi atau pendewasaan. Dan ketemu jodoh dong di usus halus, ya kan? Kemudian kawin lagi dan bertelur lagi dan kembali ke siklus semula. Selama masa pendewasaan di usus halus, pasti si cacing Ascaris ini butuh makan untuk pendewasaan tersebut. Nah, dia akan mengambil sari-sari makanan yang ada di usus halus, menyebabkan si cicip dan si cecep jadi kekurangan nutrisi karena sudah diserap oleh si cacing Ascaris ini tadi. Inilah yang menyebabkan tubuh orang yang cacingan akan terlihat kurus, pucat, padahal kuat makan.
dan perutnya itu membesar. Jadi, apa yang perlu kita lakukan agar kita tidak tertular oleh si cacing Ascaris ini? Yang pertama, kita harus menjaga kebersihan dari makanan dan minuman kita, bebas dari kontaminasi lalat dan telur cacing. Kemudian, selalu mencuci tangan sebelum makan dan usahakan makanan dan minuman kita benar-benar dimasak, jangan dimakan mentah. Kemudian yang ketiga, jika perlu, upayakan untuk mengkonsumsi obat cacing secara rutin. Namun, Combantril membasminya. Combantril, obat cacing keluarga. Sekian video singkat ini, terima kasih sudah menonton.